segenap hatimu. Hai, nama saya Giran. Saya akan menceritakan. Sebagai anak yang percaya, kita tidak boleh melawan kepada orang tua, berantem bersama adik, dan tidak boleh bangun siang, dan kalian harus rajin berdoa. Tidak boleh main game terlalu lama, dan tidak boleh berantem bersama teman. Oke, itu ceritanya teman-teman. Oke, dadah, happy Sunday. Halo, nama saya Gavin. Amsal 3 ayat 5. Tunggu, percayalah kepada Tuhan segenap hatimu. Amin. Dadah. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Indah ya ma hatimu segenap. Nama saya Gerald. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Dadah. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Jessica. Saya akan menceritakan arti percaya kepada Tuhan. Arti percaya kepada Tuhan adalah meyakini dan menerima bahwa sesuatu itu benar, mengandalkan dan mempercayakan diri kita setia dan taat kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan sebagai anak yang percaya kepada Tuhan adalah 1. Melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. 2. Senantiasa mematuhi dan menghormati orang tua. 3. Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Natania. Saya akan menceritakan arti percaya kepada Tuhan. Arti percaya kepada Tuhan adalah meyakini dan menerima bahwa sesuatu itu benar, mengandalkan dan mempercayakan diri kita setia dan taat kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan sebagai anak yang percaya kepada Tuhan adalah 1. Melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. 2. Senantiasa mematuhi dan menghormati orang tua. 3. Selalu mengandalkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan segenap hatimu. Amin. Saya Rafael Rizky. Bentar Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah pada Tuhan dengan hatimu.
Amsal 3 ayat 5a yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, amin. 3 ayat 5a, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih. Nama saya Yohana. Amsal 3 ayat 5a berbunyi, percayalah kepada Tuhanmu dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom. Dengan ayat 5a, percayalah ke Tuhan dengan hatimu. Amsal 3 ayat 5a, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Shalom. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu semua. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh. Siap untuk memuji Tuhan? Siap Harus Amang. siap. Semua duduk yang rapi. Dengan diam mengikuti ibadah. Dengan khidmat kita memuji nama Tuhan. Kita akan membukanya, kita bernyanyi dulu. Iya. Ya. Kita Bangkit bernyanyi. semua, bangkit berdiri, Abang, ya? semua. Ya, bangkit semua. Kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Satu lagi ya lagunya ya. Yesus itulah ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua anak sekolah minggu HKBP Rogate siap untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Berkati serta kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kembali kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581, Muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan
dunia cemar, manusia berdosa diselamatkannya. Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia. Datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmatnya. Di dalam Yesus juru selamat dunia. Ayat 2. Oke, berdiri ya. Betapa besar rahmat-Mu ya Allah, anugerah kasih-Mu tiada taranya. Manusia berdosa telah Kau selamatkan. Kau beri kehidupan di surga baka. Pujilah namanya, hai umat manusia. Datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmatnya. Di dalam Yesus juru selamat dunia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya. Kita mendengarkan hukum Taurat atau Tita pada minggu ini, yaitu hukum yang ke-9. Ya, kita sama-sama mengucapkan Tita ke-9. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Sekali lagi. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke, kita kembali muji nama Tuhan dari buku Nyanyian nomor 707. Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada berhenti pertolongannya, itulah janjinya padaku. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ku percaya selama hidupku, yang selalu membimbing langkahku, damai dan bahagia hidupku. Iya, kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin.
Ya, kita sampai ke epistel atau ayat bulan. Bulan apa? Bulan Maret. Berarti tinggal ini kan Bang ya? Ya. Minggu depan sudah bahasa Batak terakhir keempat. ya. Oh, berarti sudah hafal nih semua. Yaitu tertulis dari Mazmur 50 ayat 15. Yuk kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memulihkan aku. Ya. Itu ya. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Ya. Kita kembali bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 395. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Silahkan Kakak Okta. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Oke, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan semakin semangat ya. Nah, Amin. hari ini warta yang mau kakak berikan salah satunya spesial banget nih. Karena kita di bulan April sudah bisa mulai datang ke gereja. Wah, yeay. Adik-adik udah boleh nanti Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 3. Tanggal 3. sudah. Tapi dari kelas Dari kelas 2 SD Iya. sampai 1 SMP ya adik-adik bisa Iya. mulai ibadah sekolah minggu jam 8:30, jam 8.30 ya. Tentunya prokesnya tetap dijaga ya, pakai masker yang baik ya, habis itu pakai antis. Terus boleh juga diusap dengan minyak kayu putih biar nanti semakin sehat. Jaga jarak. Jaga jarak juga ya, nanti tempat duduknya udah dijarakin, nanti adik-adik bisa duduk dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berkumpul bersama-sama di gereja. Yeay. Gitu. Jangan lupa juga persembahannya bisa dikumpulkan ke mama papanya, nanti mama papanya bisa kasih ke gereja langsung atau lewat sintuannya atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Ada tambahan lagi, Abang? Ina? Itu aja wartanya, semoga adik-adik sehat semua. Dadah. Oke, terima kasih Kakak. Ayo kita akan mengumpulkan persembahan kita. Coba disiapkan. Sekarang dilipat dulu yang bagus, baru nanti
mau papa kasih ke gereja ya, atau kasih ke Sintua Lingkungan, atau boleh juga ditransfer. Oke, kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 376. Ayo semangat kita Dede. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, yuk tangannya dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu di mana kami boleh beribadah masih di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, memberkati kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan apa firman Tuhan yang hendak kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, coba dibuka Alkitabnya ya. Kalau sudah ada Alkitabnya dibuka. Firman Tuhan pada kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 hingga ayat 13. Kisah Para Rasul perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian baru ya, jangan dicari di perjanjian lama. Perjanjian baru. Ayo, Kisah Para Rasul 8 ayat 9 hingga ayat 13. Sudah? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya ya. Ayat yang 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ya, itu firman Tuhan. Sampai di sana ngerti nggak itu? Ngerti? Paham akan firman Tuhan ini? Ya, jadi di sana diceritakan ada suatu daerah yang bernama kota apa? Kota Nablus namanya ya, kota Nablus yang didiami oleh orang-orang Samaria. Ya, jadi ada kota yang namanya kota Nablus. Di sana tinggal orang-orang Samaria. Nah, tapi di sini, di kota ini, semua kehidupan gelap, melakukan segala kejahatan, terjadi roh-roh jahat, ya, sepertinya yang di sana kebanyakan ini melakukan segala kejahatan, iblis yang menguasai daerah itu.
Jadi hampir semua orang-orang di situ tidak ada yang melakukan kebenaran. Jadi semua serba kegelapan, berbuat jahat, berbuat kecongkakan, berbuat iri, macam semua di situ. Nah, satu orang di situ yang bernama si Simon tadi kan? Si Simon, ada yang bernama Simon, nah itu dia juga dihinggapi iblis, dirasuki iblis. Jadi badannya itu, kelakuannya, dia terkenal dengan apa? Membuat sihir. Tahu nggak sihir? Jadi kayak sekarang itu sihir itu kayak ini ya, apa namanya sih? Magic ya. Pernah nggak nonton itu yang apa itu, apa namanya itu? Nah, sulap, kayak sulap ya. Sulap. Kita kan kalau lihat dibuka dari kopernya ada bunga, nanti air menjadi apa gitu. Tiba-tiba ada burung, plastik jadi burung. Jadi kita apa itu? Dibuat takjub, ya, takjub. Jadi kita hebat banget itu, bisa menjadikan ini mujizat. Nah, gitu kan keajaiban itu. Pernah kan kita nonton kan di TV-TV ya, sampai ada itu sendok, apa itu dibengkokkan. Nah, kita itu melihat itu sendiri. Tapi kita tidak tahu apa itu. Itu adalah kuasa iblis. Kita diperdayai, ditipu. Nah, itu pekerjaan si Simon di sini. Menipu. Ya. Akhirnya dia dipuja-puja, banyak yang mengikuti dia, yang kecil atau besar tadi diikutin. Karena mereka hanya melihat dari ini matanya sendiri tuh dilihat. Hebat banget ini orang. Bisa menjadi ini, menjadikan ini, bisa itu. Akhirnya apa? Terjadi kesombongan rohani si Simon. Karena banyak mengikuti dia. Dan pasti kita tahu hakikat dari roh iblis, hakikatnya itu pasti apa? Kesombongan, kecongkakan, dan suka menguasai. Ya, itu terjadi pada diri Simon. Dia menjadi sombong karena dia dipuji-puji. Hebat si Simon, bisa menjadikan ini itu. Nah, akhirnya dia sombong, congkak, tambah angkuh. Seakan-akan dia sudah besar, seakan-akan dia jadi penguasa. Tidak ada lagi mengatas apa? Di atasnya. Saya yang sudah melakukan ini, lebih besar saya, enggak ada lagi yang melebihi. Nah, tidak tahu bahwa masih ada Tuhan di atas segalanya, Tuhan Yesus ya. Tidak ada. Nah, di sini adik-adik, lawan dari itu si Simon itu hakikat dari iblis. Kalau hakikat dari Tuhan apa? Di sisi lain, Kristus itu atau Yesus itu sifatnya adalah apa? Lemah lembut, rendah hati, itu kan? Sabar. Seperti buah-buah roh yang tertulis dari Galatia 5 ayat 22, itu sifat Tuhan Yesus. Jadi enggak ada kecongkakan, enggak ada kesombongan, tapi apa sebaliknya? Rendah diri, sabar, lemah lembut, dan apalagi dan banyak sebagai itu mau ditunjukkan kepada kita ya adik-adik ya. Kalaupun kita bisa melakukan apa melebihi, kalau kita pintar di sekolah, kita punya segala-galanya, itu tidak boleh disombongkan ya. Tetapi tetap rendah diri karena semuanya itu berasal dari Tuhan Yesus. Itu yang diingat ya adik-adik. Tapi kita di sini melihat apa yang terjadi. Loh, kok jadi enggak ada lagi pengikut saya? Akhirnya orang-orang yang loh, masih ada rupanya tuh yang lebih berkuasa di sana gitu. Ada yang bernama si Filipus datang ke kota itu memberitakan kerajaan Allah. Dan dia membuat apa? Mujizat. Wah, ya lebih hebat itu mujizat yang dibuat si Filipus. Akhirnya orang-orang yang tadi yang mengikuti si Simon jadi berbalik ke si Filipus. Sekalian si Filipus
memberitakan kerajaan Allah, bahwa kerajaan Tuhan itu, ini, itu, Tuhan Yesus ini, diperkenalkanlah Tuhan Yesus. Mulailah kota Maglus itu atau orang-orang Samaria mengenal akan kebesaran Tuhan Yesus dengan melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Filipus. Akhirnya mereka jadi rela. Apa tadi dibilang? Akhirnya mereka dibaptis. Tahu kan dibaptis kan? Dibawa ke gereja kalau anak-anak itu dibawa. Akhirnya dibaptis mereka jadi pengikut Yesus. Nah itu akhirnya bahwa dari sini kita lihat tidak ada yang berkuasa selain kuasa Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi Inang bilang tidak boleh ada kesombongan, kecongkakan, tinggi hati. Kalaupun kita merasa pintar, kita boleh merasakan yang enak-enak. Mari kita jangan sombongkan. Marilah kita menjadi tiru sifat Tuhan Yesus yang selalu merendahkan diri, lemah lembut, sabar dan sebagainya. Anak-anak Tuhan diajarkan supaya kita menjadi anak-anak terang ya. Selalu anak-anak terang. Jangan mau dikuasai oleh duniawi. Kalaupun ada, kadang kita kan kalau udah berbuat baik, mau ke gereja nih, udah dibangunin, ayo bangun mau gereja. Malas mah, nggak usah ke gereja. Ini kerjaan siapa itu? Iblis. Kita tidak boleh dikalahkan oleh iblis. Kalau dibangunin mama, oh iya mah, saya mandi dulu, saya mau ke gereja. Gitu dong harus. Seperti tadi ada pengumuman tanggal 3 April sudah boleh kita tatap muka. Pasti gembira dong ya, kita bisa boleh ke gereja ya. Nah, mari kita menjadi anak-anak yang selalu meminta kekuatan Tuhan supaya kita berkekuatan melawan iblis. Segala godaan iblis bisa kita kalahkan seperti nyanyian kita tadi ya, yang pertama itu. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Tidak boleh kita kalahkan. Mari kita menjadi saksi pembawa berita untuk memberitakan kerajaan Allah. Oke? Sampai di situ firman Tuhan, semoga Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, terlebih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan mengajari kami, memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak terang dan dapat melawan setiap godaan yang membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Berkati kami Tuhan, berkati juga orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Berkati juga anak-anak-Mu dalam setiap pendidikannya, dalam sekolahnya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan boleh mereka Tuhan mencapai cita-citanya untuk masa depannya. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan, jadi setelah mendengarkan kita harus melaksanakannya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri ya. Ya. Kita akan menutup ibadah kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku
ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita bilang apa ke Inang? Sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Inang. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu juga. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Sehat selalu. Ya, sehat selalu.